Ayo lo sebagian. Ada lo nang gagal menikah, adik ada diramal. Aku ndak rencak dah kau. Kau jangan di pertemuan le kau. Kalau ikut amo bersyarak sedik kau. Jadi itu bukan itu yang dimaksud suratan itu. Jadi bukan suratan tangan, tapi suratan yang telah tersurat oleh qalam, dan itu maktub tertulis bukan di tangan awak. Jadi Allah tu cerita suratan tangan. Ada suratan Allah tertulis di alam ghaib sana, dituliskan oleh qalam. Itu makanya dalam hadis Ibnu Abbas yang pertama, ketika awal pertemuan Qadar dan Qadar menceritakan kecik Nabi, lau annal ummata, seandainya umat ijtama'at berhimpun ala ayyam fa'uka bi syai'in, mendatangkan manfaat sesuatu kepadamu, lam yanfa'u, tidak akan bisa mereka menyampaikan manfaat itu kepadamu illa bima kataballahu lak, kecuali dengan apa yang telah tertulis menjadi jatahmu. Walau annahum ijtama'u, seandainya mereka bersepakat pula ala ayyadurruka bi syai', untuk mencelakai engkau, mendatangkan kemudaratan kepada engkau, lam yadurru, mereka tidak akan bisa memudaratkan engkau, tidak akan sampai mudarat itu kepadamu illa, kecuali bima kataballahu alaik, kecuali telah dituliskan oleh Allah memang itu menjadi jatah yang kau menimpa. Sekarang kita lanjutkan kajian tentang qada dan qadar. Mengawali kajian kita pada pertemuan kita kali ini, kita berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 2. Surah Al-Furqan ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kita sudah berbicara kemarin tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala telah ada di dalam ilmunya seluruh kain, seluruh yang ada, semenjak sesuatu itu sebelum ada pada ilmu Allah. Ma huwa kain, apa yang ada qabl, sebelum sesuatu itu ada dalam ilmunya di masa azal. Ya, kalau kita bicara masa azal, masa yang kita tidak tahu bidayah permulaannya, dan dia ada sebelum waktu bisa dihitung, sebelum waktu itu ada, karena waktu itu juga makhluk. Kan waktu ini terlahir dari penciptaan alam semesta, adanya siang dan malam. Itu kan karena adanya bulan dan matahari, dan itulah takdir yang ditetapkan oleh Allah, sunnahnya. Nah, sebelum segala sesuatu, sebelum kita kenal dengan pergantian siang dan malam, itu yang disebut dengan masa azal. Nah, orang Minang sering mengatakan sewalun alun barabalun. Nah, ya tidak bisa kita katakan kapan waktu itu. Ya sebelum kata waktu itu ada. Sebelum siang dan malam itu ada, ilmu Allah telah ada. Kenapa? Karena ilmu Allah itu ada padanya dan tidak terlambat datangnya. Nah, kenapa dahulu ulama tidak setuju pernyataan kaum Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk? Yang ada di tangan bapak dan ibu-ibu, kertas itu memang makhluk. Tapi Al-Quran tidak setuju ulama dikatakan makhluk. Bahkan salah seorang dari imam mazhab yang berempat mau dipenjara bertahun-tahun, disiksa dengan apapun, tidak mau memberikan kalimat itu melalui mulut. Itu sering difilmkan dan banyak diceritakan bagaimana keistiqamahan Imam Ahmad bin Hanbal
imam ahli hadis, imam ahli sunnah wal jamaah bersekukuh tidak mau turut dengan pola fikirnya kalangan Mu'tazilah yang mempergunakan kekuasaan untuk memaksakan pandangannya tentang Al-Quran kepada ulama lain. Tidak banyak ulama yang bertahan. Tokoh ulama yang masyhur yang tidak mau bergeser sejengkal pun dari prinsipnya adalah Imam Ahmad. Nah, di antara alasan Imam Ahmad ketika terjadi dialog, beliau katakan apa? Al-Quran itu bukankah ilmu Allah? Al-Quran itu ilmu Allah. Karena disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memaparkan apa yang ada pada dirinya kepada makhluknya melalui wahyu yang ia turunkan kepada Nabi dan Rasul. Nah, kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk dan dia adalah ilmu Allah, berarti sebelum Al-Quran diciptakan, berarti Allah tidak punya ilmu. Nah, kata Imam Ahmad, akal waras mana yang mau menerima Tuhannya sebelum berilmu dahulu jahil? Na'udzubillah. Nah, itu di antara alasan Imam Ahmad. Kalau dia dikatakan makhluk, dia tentu dia punya bidayah, punya permulaan. Kalau ilmu Allah punya permulaan sebelum dia ada, tentu Allah tidak berilmu. Ma'adzallah. Berselindung kita dari itu. Itu makanya para ulama mengatakan Al-Quran kalamullah. Cukupkan di situ. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya ketika ditanya tokoh Mu'tazilah oleh Imam Ahmad, apakah pernyataan kalian ini tidak diketahui dahulu oleh Nabi SAW? Kan repot menjawabnya. Ya, mereka berkata tahu. Nah, kalau Nabi tahu, ada tak Nabi mengatakan seperti yang kalian katakan? Tidak. Ya, terus kenapa kalian katakan? Tentu mereka tidak bisa berkilah dengan Imam Ahmad mengatakan iya, karena beliau adalah ahlul hadis. Nah, jadi sebagaimana ilmu Allah ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada awalnya, tidak ada awal maksudnya tidak ada bidayah. Karena itu ulama ketika mengatakan Allah menamakan dirinya al-awwalu wal-akhiru, kan salah satu dari nama Allah apa? Al-awwal. Makna awal di situ bukanlah bermakna bidayah. Makanya bukan bermakna permulaan, tetapi dialah yang ada pertama sekali sebelum segala sesuatu ada tanpa bermula. Dialah yang akhir ketika segala sesuatu tidak ada tapi tidaklah berakhir. Jadi ialah yang awal tanpa permulaan dan dialah yang akhir tanpa akhirat. Huwallah, itulah Allah. Nah, ilmunya bersamanya. Karena itu ilmu tentang segala yang ada. Yang lalu, sebelum kita ada, yang sekarang, sampai yang akan datang ada pada ilmunya. Dan itulah bahagian dari qada dan qadar. Artinya apa? Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini melainkan ada ilmu di sisi Allah akan keterjadiannya itu. Baik cara terjadinya, baik seperti apa terjadinya, dan bagaimana kejadiannya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tersembunyi dari kita. Nah,
Ketika dia tersembunyi dari kita, karena itu tidak seorang pun dari kita yang merasa bahwa dia berbuat berdasarkan kepada ilmu itu. Tidak ada seorang pun. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu datang tadi ke sini karena tahu ilmu Allah bahwa bapak-bapak hadir di masjid ini, kan enggak? Nah, jadi keliru ketika orang mengatakan manusia majbur, manusia seperti robot, diprogram, dipaksa, dan mereka berbuat terpaksa dalam kehidupan ini. Kenyataannya akan membantah. Kenapa? Dia datang ke sini tidak karena terpaksa. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang ada dalam ilmu Allah itu tentang pelangkahannya pagi ini. Nah, berarti dia datang ke sini tadi apa? Berdasarkan pilihannya. Ya, nak datang, yang tidak. Kalau ada orang di rumah sedang mencari tahu tadi, menurut ilmu Allah, saya hadir tak dalam pengajian pagi ini? Tak ketiba-tibanya kini tu. Nyo sedang berfikir je baru tu. Kenapa? Tak kebesuh dia ilmunya. Nah, disembunyikan. Nah, disitulah makanya ulama juga menolak konsep orang yang mengatakan bahawa manusia ini majbur, manusia ini dipaksa harus berbuat begini, tidak punya pilihan. Manusia punya pilihan. Kenapa? Karena manusia bertindak berdasarkan ilmu yang terjangkau olehnya. Nah, apabila konsep orang yang mengatakan manusia seluruhnya berbuat terpaksa itu berjalan, maka akan menjadi helah bagi orang yang berbuat maksiat. Kenapa kamu mencuri? Ya, saya berjalan kan digerakkan oleh Allah. Saya mencuri juga digerakkan oleh Allah. Tentu begitu nanti jadinya dia berfikir. Nah, itulah cara berfikir yang membuat orang menjadi tersesat dari jalan yang benar. Kenapa? Ketika dia mencuri, dia tidak bertanya kepada Allah mau berjalan itu atau tidak. Dia memperturutkan syahwatnya. Jadi tidak sedikit di dalam perjalanan akidah umat ini, dan perjalanan akidah umat ini, berbagai pemikiran hadir menyesatkan umat Islam. Itu gunanya di antara cara untuk apa manfaat orang belajar ilmu tauhid. Karena dari perjalanan umat ini muncul berbagai faham yang dipicu oleh berbagai macam sebab. Jadi penyebabnya macam-macam. Di antaranya adalah masuknya konsep-konsep pemahaman dari keyakinan di luar Islam. Tidak bisa ditolak. Kenapa? Karena kehidupan ini ada yang menjadi ketentuan dalam sunnatullah. Manusia ini adalah makhluk yang bermasyarakat, karena itu saling mempengaruhi satu sama lain, itu tidak bisa diputus. Jadi tidak bisa. Kita tidak bisa mengisolasi diri, mengurung diri. Nah, ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat lain yang membawa keyakinan berbeda, pemikiran berbeda, pemahaman yang berbeda, kemudian hidup dalam suatu komunitas bersama, maka ta'asur, saling berpengaruh. Kata orang ahli kebudayaan namanya akulturasi, kata mereka. Itu akan terjadi. Apakah langkah yang akan diambil oleh umat Islam itu pergi ke gua, mengurung diri di sana? Bagaimana menjalankan kekhilafahan dengan cara begitu? Bagaimana menjalankan tugas memakmurkan dunia ini kalau langkah itu yang diambil? Dan itu bukan jalan yang ditunjukkan oleh Nabi. Itu makanya kalau ada orang berbicara tentang tasawuf, ada dalam tasawuf itu kajian zuhud namanya. Zuhud yang sebenarnya itu bukan bersunyi diri, menyepi, tidak bergaul dengan orang lain. Tapi orang-orang yang jasadnya tetap hadir di tengah
tengah orang banyak, tetapi hatinya tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud yang sebenar. Dunia ada dalam genggamannya tetapi tidak pernah masuk ke dalam kalbunya. Itu makanya orang-orang bijak di kalangan ahli tasawuf memberikan petunjuk. Apa kata mereka? Kata mereka, ij'alid dunya fi yadik wa la taj'al fi qalbik. Jadikan dunia ada di tanganmu, jangan biarkan dia ada di dalam hati. In kanat fi yadik, kalau dunia ada di tanganmu, tuqallibuha kaifa tasha, engkaulah yang membolak-balikkannya seperti apa yang kau kehendaki. Tapi ingat, in kanat fi qalbik, kalau dia ada di hatimu, tuqallibuka, kamu yang dibolak-balikkan oleh dunia itu menurut seleranya. Amanah ketujuh, awak mengendalikan dunia atau dunia nak mengendalikan awak? Yo bana. Nah karena itu hazran, Bapak dan Ibu pernah tak mendengarkan ungkapan Ali bin Abi Thalib tentang dunia? Ghurri ghairi, hai dunia, rayulah yang selain aku. Di kalau kamu rayu je dunia na lain lah janambo. Laqad talaqtuki talaqan baina, kanlah ku talak engkau talak bain, la raj'ata fiha, ndak ada rujuknya ledo kecuali. Ada awak talak awak akan di dunia, kau talak raj'i tarikh. Pagi ndak, sore yo. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib telah dia talak dunia ini talak 3, ndak ada rujuknya ledo. Kalau awak kena banyak nan takut mentalak 3 dunia tu, nyo setiap hari semakin indah juga bersolek. Sama bak kecil orang, dunia aku lebih mendayu dari jando. Jando saja kalau 3 talak ama memanjat dinding dibueknya. Tu makanya kecil orang Minang nak tahu jo rancak jando, carian 3 kali. Amu hendak lalu siang malam gitu. Dunia lebih menarik dari itu. Jadi kalau orang bercerita tentang Isra Mi'raj, kemudian Nabi SAW diperlihatkan berbagai hal dan ditanyakan kepada Jibril, di antaranya tentang dunia yang sering memanggil dengan keindahannya, dengan kemolekannya, dengan kecantikannya, untung Nabi kita tidak menoleh kepadanya. Nah, jadi zuhud tadi adalah orang yang berada dalam kehidupan dunia tetapi hatinya tidak bisa dimasuki oleh dunia itu. Jadi jangan katakan orang yang zuhud itu tidak boleh punya kekayaan. Boleh. Utsman bin Affan punya kekayaan yang tidak ternilai oleh orang ketika itu, begitu banyak. Abdurrahman bin Auf. Tapi tahu tak bapak dan ibu-ibu, setelah Nabi tiada, setelah Rasulullah wafat, berapa orang belum meninggalkan istri? 9. Karena 2 orang wafat di masa Rasul hidup. Siapa? Yang pertama Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra, wafat ketika beliau masih di Makkah. Yang kedua adalah Zainab Ummul Masakin. Hanya beberapa bulan dengan Rasul. Rasul SAW pernah mengatakan, memberi isyarat kepada istri-istri beliau, yang lebih dahulu wafat di antara kamu sekalian yang lebih panjang tangannya. Sibuklah para istri tadi mengukur tangan masing-masing, siapa panjang. Rupanya adalah yang paling peduli, yang banyak berinfak, yang banyak memberi, dan itu ada pada Ummul Masakin.
Dia bergelar Ummul Masakin, Zainab Ummul Masakin. Beliaunya berapa bulan menjadi istri Rasul, kemudian wafat. Ketika beliau wafat, 9 orang. Nah, persoalannya, siapa yang menanggung hidup ummahatul mukminin itu? Nah, di antaranya adalah yang kaya tadi, Abdurrahman bin Auf. Jadi kekayaan itu tidak menjadi musuh. Yang menjadi musuh apa? Syahwat. Makanya ada ungkapan inna a'dal a'da, sesungguhnya musuh yang paling berbahaya pada dirimu baina jambaik adalah apa yang ada di antara dua rusukmu, yaitu syahwatmu itu. Kalau dia bisa kamu kendalikan, malah harta itu bisa mengantarkan kamu kepada kemuliaan. Makanya orang-orang fakir di masa Nabi gelisah. Tapi yang mereka gelisahkan bukan karena kekurangan. Kenapa? Karena mereka kalah berpacu dalam beramal. Kan begitu? Dalam hadis kan apa kata para fuqara? Ya Rasulullah, qad dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Kan begitu? Ya Rasulullah, kau orang berpitilah nyo kamen segala pahala kau. Tentu kalah kami. Kami solat, mereka solat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka bersedekah, kami tidak ada untuk bersedekah. Baca rohnya lagi. Itu kegelisahan fuqara dahulu. Mereka bersedekah, kami tidak bersedekah. Kalau awak ada piti tidak sedekah kon, tapi fikir dulu roh. Rumah seko gadangnya ba amang man. Nah, kemudian Nabi SAW menunjukkan, namun itu hadis, mau tidak kamu? Kalian saya tunjukkan, kata Nabi. Dengan itu kalian bisa menandingi orang-orang yang kaya itu. Apa itu? Setiap sulama, setiap persendian anak Adam itu ada sedekah. Bisa tolong menolong. Takbir, sedekah. Tasbih, sedekah. Tahmid, sedekah. Nah, perbanyak itu. Senanglah fakir miskin tadi. Mereka bisa mengimbangi amalan orang yang kaya. Tapi tidak lama setelah itu datang lu ngadu balik ke Nabi. Ya Rasulullah, lah tiba lu cerita kok ke mereka, lah mereka amalkan belum. Itu manang dia balik. Nah, kata Rasulullah, ka fadlullah ya'tihi wa yasha. Itulah karunia Allah, dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi jangan kok kadang ada lo pengajian nan jajuk senceli orang kaya. Ya enggak lo bisa. Kekayaan itu anugerah Allah, yang keliru adalah ketika mempergunakannya. Bapak dan ibu-ibu, Rasulullah punya kendaraan banyak. Ada kuda, ada unta, ada keledai, dan bukan satu, sekian. Tapi untuk apa dipakai? Dipakai untuk berjihad, untuk berdakwah, untuk mencari tahu kondisi umat beliau. Bahkan unta beliau itu tidak tertandingi oleh unta lain kecepatannya, karena itu bernama Al-Qaswa namanya. Kenapa dinamakan Al-Qaswa? Karena langkahnya panjang, cepat larinya. Jadi zuhud bukan berarti dunia sama sekali ditinggalkan, tidak begitu maksud. Tetapi adalah memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk yang diridainya, dan menjaga agar jangan sampai hati dikuasai oleh dunia tersebut. Nah, jadi banyak orang yang berada di tempat yang sepi, tapi panganannya bersama, fikirannya tidak mau lapih dari kondisi yang ada di dunia.
Dan ada orang yang berada di tengah kesibukan dunia ini, tetapi hatinya tidak berada di sana. Dia berada bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu cerita zuhud itu enak didengar, mudah disampaikan, tapi rumit. Nah, jadi kalau orang cerita zuhud, senang wak mendengarnya. Mau tanya lama lah. Tapi ketika akan mengamalkannya, itu bukan pekerjaan yang ringan. Karena itu perlu apa? Perlu latihan. Melatih diri. Mengendalikan syahwat dan nafsu. Oh, adakah cara itu? Salah satu cara yang efektif adalah siap. Ramadan itu adalah wahana berlatih zuhud. Cuma kalau perhatian nambo, mudah-mudahan nambo salah. Tiap tahun gagal tarawih. Kenapa? Puasa pagi, sanjonya sameja basedion kola. Lalu beraja zuhud seperti itu. Lape 30 hari, nanti jadi hari palapeh, kan hari malapeh nama dia orang awak ya. Yo lapeh sadonya. Hari mak pelajaran zuhud. Lapeh sadonya. Dan latih lo dulu acara halal bihalal. Bukannya tampak bakeh ibadah nan sebulan tu. Organ tunggal nan diundang. Mensyukuri datangnya Idul Fitri. Masa modal itu mensyukuri? Kepatang menga. Sebulan lalu menga. Nah, coba lihat. Tiap tahun gagal. Salah moto bana tu kira-kira. Mudah-mudahan didengar orang tu bana. Bertindak salah memencalik. Assalamualaikum. Lapeh. Itu tidak usah menunggu sampai sebulan. Sudah solat Id saja, azan zuhur, ada bayi-bayi saya imamnya muazin. Bapak mulai lah, adun ditunggu nak tarik selawiyah. Zuhur baru. Nah, coba bayangkan tadi pagi, waktu duha kita solat Id, tapi zuhur. Kemana ke petang malam banyak yang sebelumnya, bahkan malam ketika takbir itu orang lebih banyak di luar pada saji. Kegagalan itu berulang setiap tahun. Rancak kini yang mau kecekkan daripada ketika itu dikecen bantu mencela. Kalau kini kalian tidak terasa benar itu. Ketika itu dikecen, ya aku awak tembaknya tadi. Kini persiapkan diri supaya jangan gagal terus. Kau tak lama boleh tertiba boleh juga. Biiznillah, dengan izin Allah. Nah, jadi kita kembali kepada persoalan qada dan qadar tadi. Segala sesuatu memang ditakdirkan, tetapi adanya di mana? Dari definisi kemarin adalah fi ilmillah, dalam ilmu Allah, bukan dalam ilmu manusia. Dan manusia tidak punya cara dan jalan untuk menerobos ilmu itu. Tidak bisa. Apa yang akan terjadi dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmunya. Indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang tahu kunci kegaiban itu melainkan hanya Dia. Hanya sebagian dari ilmunya tentang kainat, tentang yang ada,
yang telah ada di dalam ilmunya yang merupakan bagian dari qada dan qadar Allah itu hanya sebagian kecil yang dibagikan, yang diberitahukan, tetapi tidak kepada semua orang. Tapi istafa min ibadihi, dia pilih dari hamba-hambanya untuk diberitahukan sebagian itu melalui apa? Wahyu. Ya kan ada orang yang bersua mimpi, tidak ada jaminan tentang mimpi kecuali mimpi seorang Nabi dan Rasul. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yaumil akhir, ma yakun, apa yang akan terjadi kelak pada umat beliau pada dunia ini, dan apa yang akan terjadi nanti di akhirat, seperti yang telah kita ceritakan tentang keimanan kita kepada yang gaib, semua itu adalah yang ada dalam ilmu Allah yang diberitakan kepada nabinya melalui wahyunya, baik dalam bentuk Al-Quran maupun sunnah, dan itu dijamin kebenarannya. Hanya itulah sumber orang tahu tentang apa yang akan terjadi. Kalau di luar dari itu namanya agak-agak, namanya tuh khurafat, takut-takut. Nah, ingat, orang Padang kok pernah terjebak oleh takut-takut model itu. Ketika ada dulu nama ramal tsunami ketibo, gampo gadang terjadi. Nah, mulailah membuat zonasi, zona aman, zona kuning, zona merah. Ya mungkin dari sisi analisis keilmuan, kalau tempat ini kalau terjadi, kan kalau terjadi sebegini, ini resikonya tinggi, ini resikonya kurang, ini aman. Tetapi sampai berdampak, berefek kepada sikap yang tidak mengikuti pertimbangan yang tepat, itu berlebihan. Kini baru tahu wak jadinya. Laba tinggan tapi pantai sedunia. Untuk menyelamatkan diri di zona nan aman. Ada orang nandak model itu, ana nampak kini. Bah, menyasar. Kau dipenggal. Berulang kali dulu saya ingatkan, jangan percaya dengan itu. Kalau musibah akan datang, tak usah, tak dari lawi, dari masih bisa tiba. Anda ada teh tu tak bisa datangnya. Bapak dari ibu tahu tak? Dahulu, sebelum gempa 30 September, ada gempa sebelum itu yang dari Bengkulu. Saya di Mawar Putih tinggal itu, tidur juga di luar, khawatir rumah berbagai macam. Kami mengontrak di sana. Habis itu anak-anak sudah mulai agak trauma kan, kegoyang-goyang terus. Akhirnya almarhumah emak saya masih ada ketika itu. Akhirnya wak pulanglah, pulang ke Solo. Tiba Solo, nong talang melatih. Di kamar lari. Allah kalau akan mendatangkan segala sesuatu, tidak perlu bergantung kepada laut. Min fauqikum, dari atas kamu, min tahti arjulikum, dari bawah kakimu. Bahkan bumi ini dalam genggamannya, langit ini bisa dilipatnya. Terus kita mau lari kemana? Tetapi karena kondisi seperti itu goyang, keyakinan kita banyak pula yang takut karena ramalan itu. Ini kekeliruan yang jangan diulang lagi. Nah, dilihatlah oleh sebagian orang itu sebagai peluang. Alah, disuruhnya, yo, payah kate, payah kecangke, payah dah bypass, kau payah terbuki itu buat rumah. Ha. Tu nak bawa aku biar kau ledek kami, baju murah kadang sebagian. Akhirnya awak lari, orang berasaki. Lihatlah sekarang.
bertumbuhan kan? Kadi pangalai. Jadi kan dikatakan akidah itu tidak menjadi modal dalam berekonomi. Akidah itu juga modal dalam berekonomi. Ada keyakinan Allah memberi rezeki berbagai macam dengan berbagai tantangan. Itulah yang membuat orang mau terjun untuk bermukhatarah namanya. Di dalam Islam kalau kita berbicara tentang spekulasi, ada spekulasi yang haram, ada spekulasi yang boleh. Spekulasi yang haram itu contoh orang bampok, orang berjudi. Nah, main tekuk-tekuk nomor. Itu spekulasi yang haram, tidak ada kaitan, tidak ada hubungan antara usaha dengan keuntungan yang akan didapat. Dua di simpang jalan pasang taruhan, mencelik plat nomor orang, ganji aku kena, ganji aku kena. Itu namanya mukhatarah munqati'ah namanya. Dalam kajian ekonomi itu ada tu spekulasi yang terputus dari menghasilkan, jadinya tidak produktif. Tapi jadi kecekan berekonomi kau tidak ada spekulasi, lari saja je buku tu. Pagi hari orang galih cindu dikacau cindu. Jalik lagi. Bantu lain tak kau hujan dulu. Spekulasi tu. Disangko lain tak kebaa tarang hari, tengah hari. Tiba kalau tu spekulasi tu, Pak. Tapi nyoba usaha. Kau mukhatarah mubahan, kau spekulasi nan boleh. Kenapa? Karena antara labo dengan usaha terikat dalam suatu kegiatan produksi. Jadi kalau tidak amal berspekulasi dalam hidup kau, berhenti duit. So semuanya akan terhadap ke sini. Karena itu Islam memberikan tuntunan. Hidup ini tantangan. Yang ada di hadapan kita tidak bisa kita pastikan. Kadang berhasil, kadang tidak. Nah, seorang Muslim yang kuat keimanan, dia sanggup untuk memikul risiko. Dia akan bayangkan, kau kalau maju, kau kemungkinannya ada dua. Sukses, gagal. Itu makanya tidak ada orang mukmin itu yang kecewa dengan apa yang dia dapat pada akhirnya. Kenapa? Karena dia kembali kepada qada dan qadar Allah. Ikhtiar Allah, langkah yang diambil lah menuju ke situ, tapi di ujungnya alun dia tercapai. Alun qadar Allah nang kini. Qadarullah ma syaa fa'al. Nah begitu orang beriman. Sudah itu apa? Bangkit dia lagi. Orang beriman. Jadi kalau tiuk sabanta galau, anak muda akan muda itu gini. Seketik saya piti terambil dari amaknya, galau ni, galau kepanjang saya. Tapi gen Z, gen Niko, banyak mana gennya gini. Kalau dia orang beriman, dia tidak akan mudah rapuh, tidak akan putus asa. Kenapa? Dia qada dan qadar ada di dalam dirinya. Jadi karena itu, ketika kita berbicara qada dan qadar, sebenarnya dia adalah kekuatan yang membuat orang mukmin ini bergerak, punya vitalitas. Jadi terbalik, kalau ada orang sebagian mengatakan qada dan qadar itu membuat orang fatalistik, menjadi menyerah ke baju lain. Kan sadol ditentuan di Allah, terima selah. Tu kalimat lo langkok le dek terima selah tu maknanya terumuk. Maknanya bukan terima selah, terimalah diputuskan. Cari qadar berikutnya yang sekarang tertulis di dalam ilmu Allah dan awak tidak tahu dah. Baiklah, umpama hari ini kadar kita gagal. Namanya ibu-ibu apa-apalah membaca kadar untuk sehari. Ya kan? Hari ini kita tahu ini kadar saya gagal. Qadarullah ma syaa fa'al. Ini qadar Allah, apa yang dikehendaki dia lakukan. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa menghambat kehendaknya. Tetapi itu kan qadar nawak ketahui nan terjadi kini. Qadar besok siapa tahu, lah dapat SMS. Nah kalau tidak, apa tugas orang beriman?
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qul i'malu, dan katakan wahai Muhammad, beramallah kamu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya di dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 105 itu. Katakan beramallah kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan terus melihat kalau kamu beramal. Tapi kalau kamu fatalistik, menjadi putus asa dengan rahmat Allah, Allah malah tidak ridha. Jadi makanya qada dan qadar itu adalah motor penggerak vitalitas, semangat. Jadi tugas kita beramal. Gagal dalam satu harapan tertentu, evaluasi diri, hisab. Ada enggak yang kurang di situ? Kalau bertemu kekurangan, perbaiki. Terus perbuat lagi. Nah, semangat itulah yang ada pada generasi awal umat ini. Kalau seandainya mereka dulu berputus asa setelah kekalahan di Uhud, lai sampai kalimat tauhid kawak siko kini ke. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak menyerahlah. Para sahabat bersama Nabi SAW sadar bahwa inilah ketentuan Allah yang harus mereka terima. Mereka hisap diri mereka, mereka cari ada kekeliruan dan kesalahan, mereka buat untuk ke depan tidak terulang lagi. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengqadakan kepada mereka an-nasr, kemenangan, sampai akhirnya sempurna agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia begitu qada dan qadar. Nah, sekarang kita lanjutkan, apakah keimanan kepada qada dan qadar itu adalah suatu hal yang pokok, yang penting? Betul. Iya. Dasarnya apa? Yang pertama adalah hadis Jibril. Di samping Al-Quran tadi telah kita katakan ada dalil-dalil tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Tadi dalam surat Al-Furqan, Bapak dan Ibu masih buka surat Al-Furqan ayat 2. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in, dan ia ciptakan segala sesuatu. Allah khaliq kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Allah menciptakan sesuatu itu tidak serampangan. Jadi jangan kecian sama jo pak je ibu ada nak buat kuih bagi kau kerja dia kau entah awak tak tahu na resepnya kau jadi dia kau kelamak entah tidak model itu. Dan tidak pernah tersalah. Jadi jangan dibayangkan ke dibuat onde-onde rupanya jadi godok, tak ada. Itu makanya saya dulu menolak ketika ada yang mengatakan itu orang LGBT itu kan ciptaan Allah. Saya katakan Allah tidak pernah sesat dan salah menciptakan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dan cuma dua jenis saja. Kalau ada jenis dan ketiga pasti disabitkan di Allah. Kuah ada dan separuh masak cie. Tidak ada. Tidak ada. Yang perlu diingat. Karena itu dalam pandangan kita umat Islam, orang yang seperti itu adalah orang yang sedang bermasalah, orang sakit dan butuh pengobatan. Bisa sakitnya fisik, bisa mental. Itu pandangan Islam. Dia menyimpang dari jalan yang hak. Jadi jangan disebut juga kadang bahasa-bahasa awakku yang mendorong mereka untuk tetap bertahan. Istilah-istilah
sebagian orang, oh ini orang yang memiliki kecenderungan seksual berbeda. Tu bahasa tu nan kurang nyaman awak. Akhirnya nyo nyaman dengan itu. Oh jadi nyo ndak salah. Nyo punya kecenderungan seksual yang lain. Bahasa permisif ko ha. Coba lihat dahulu wanita yang ndak benar itu buruk terdengar bunyinya. Laki-laki nan jahit itu hidung balang dahulu. Nah, tapi kemudian dipahalui. Jadi WTS. Lalu orang tu perbuatan zinanya tu. Wanita tuna susila. Orang tak tahu na tuna aja susila. Kini nan tambah rumit awak mendengar istilahnya. PSK. Pekerjanya. Tentu laki-laki yang memakainya ndak lo hidung balang. Kalau lah pekerjanya tu na laki-laki jadi pemakai jasa. Akama tu zina tu perbuatan keji yang merusak kehormatan turun temurun itu. Orang yang berbuat zina tidak hanya merendahkan dan melecehkan dirinya, membuat hina dirinya, tapi membuat hina keturunan yang terlahir dari perzinahan, walaupun anak itu tidak sedikit pun memikul dosa. Bapak dan ibu yang menjadi penyebab kehadiran. Dia tak ada memikul dosa, tapi hinanya disandang. Itulah ditinggalkan. Ketika nikahnya dan perusinya, kesianan ke jadi walinya kan. Maju je pak jadi wali babisi orang belakang. Lesahnya tu batu. Dulu kan dulu bajak berjawi dulu tu. Cadang adik calon menantu, cadang adik anak baralah kerumiknya. Tapi awak kan dah awas. Jangan dekati. Bukan mengarajuan dilarang malah. Mendaki saja dilarang. Mendekati la taqrabuz zina. Berarti kalau mengarajuan lebih dari larangan ale bahasanya, tak ada yang lain. Tapi dia awak mendaki kau dia gia-gia peluang. Tiba kawan anak menjapui malam tahun baru, entah malam tahun baru apa nak jalin. Bapa lapih you malam jangan lewat jam 2 balik nak. Kalau ada hitungan nong tu pulanglah kalian lain. Baik itu bersikap kepada anak gadi awak dan berbagai macam. Kalah taruh. Beko samo se waktu naik menantu jo cucu dapat. Baca rohnya tu. Berkali-kali kita ingat. Kemarin ada yang, tak ada tu imbauan dari MUI lah. Bertahun-tahun MUI membuat maklumat. Lah disampaikan ke mana-mana. Cuma persoalannya dia awak bahaduk-adukkan antara potensi kemaksiatan kau dengan pariwisata lah, dengan toleransi lah, dengan modernisasi lah, berbagai macam. Padahal istilah-istilah itu tidak akan menyelamatkan awak di akhirat kelak itu. Sehingga akhirnya maklumat ulama Sumatera Barat sudah lama mengatakan jadikan malam akhir tahun miladiah itu malam biasa. Tak ada istimewanya cialah je. Bahkan tak perlu disambut dengan acara-acara berbagai macam itu. Malam dan biasa itu awak. Undak konser berdatangkan. Heboh Kota Padang. Bangga pula dong. Inilah. Entah yang dibanggakan. Apa rida Allah jawab dengan yang model itu. Nah, kita kembali. Jadi segala sesuatu pasti ada. Allah lah pencipta segala sesuatu. Dan Allah ciptakan tidak serampangan. Bukan tidak ada planning, tidak ada program, seluruhnya lengkap. Itu dikatakan takdir. Sebelum Allah qadakan sesuatu terjadi di alam nyata,
di dalam ilmu Allah sesuatu yang akan terjadi itu muqaddar. Telah ada ukuran yang jelas. Jadi tidak terjadi asal terjadi, tetapi terjadi sesuai dengan qadarnya. Nah, namun qadarnya itu sebelum dia wujud di dalam kenyataan, tidak ada ta'alluq ilmu insan, tidak ada malakik ilmu manusia padanya. Jadi ilmu manusia itu baru tahu tentang makhluk ketikanya muncul ke dalam kenyataan. Oh iya. Nah, ketika ilmu manusia hanya berkait dengan maujudat, dengan sesuatu yang ada secara zahir, berarti ilmu manusia kepada hal sebelum itu tidak ada. Kenapa? Karena itu ada pada Allah. Itu nanti asarankan dari ulama, bau selah akak ko batih kemampuannya ni. Jadi kalau diterawang lo lebih dari itu, akak ko putus talinya. Itu cok dan tukang ramal. Jo awak-awak tak selamat dia. Pekaronan gaib bertumpuan ke akak. Akaknya bisa memberikan petunjuk. Hakikatnya tidak ada yang tahu. Termasuklah perkara qada dan qadar Allah sebelum dia wujud sesuatu yang ada itu di dalam kenyataan ilmu Allah. Ilmu Allah lah yang tahu. Dialah yang maha tahu dengan maqadir, dengan ukuran, ketentuan segala sesuatu yang wujud, yang ada. Dan baru manusia dapat ilmunya kalau sesuatu itu telah diputuskan oleh Allah ada dalam kehidupan. Itulah objek akal lawak. Dan sebelum itu ada, tak ada objek, tak mampu akal. Dia ada orang bertanya, bah menjaga akal oleh selamat buya. Bau senyo berjalan di lapangannya. Kalau dibawa keluar dari itu, amuh galak-galak surang seringnya. Sama orang bertanya, apakah Allah itu sekarang ini ada sesuatu terus? Iya, huwa fi sya'an. Ya Allah tidak istirahat. Jadi kecil Allah pensiun. Ada keyakinan agama lain yang meyakini Allah kok latih guys. Menciptakan langit dan bumi 6 hari. Kepayahan Tuhan terpaksa ambil hari istirahat sehari cuti. Ya kira-kira begitu lah. Itu kan keyakinan yang sesat. Bagi kita, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Itu sifat makhluk itu. Latih, panik, bosan. Itu sifat makhluk. Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Memang tidak ada bandingan. Karena itu tidak bisa diserupakan antara sifat makhluk dengan sifat Allah. Makanya kalau kita mengatakan Allah kan basir, maha melihat. Itu kan manusia kan juga melihat. Iya. Tapi apakah melihat manusia sama dengan melihatnya Allah? Tidak. Sama dalam penyebutan kalimat, tapi berbeda pada hakikat dan makna. Nah, jadi keimanan kepada qada dan qadar adalah bahagian yang sangat penting dari iman secara keseluruhan. Artinya apa? Kalau batal atau rusak keimanan kepada qada dan qadar, dia juga akan merusak keimanan secara keseluruhan. Karena itulah makanya ia masuk dalam salah satu rukun iman, dan itu yang ditegaskan oleh Nabi SAW ketika Nabi ditanya oleh Jibril,
yang datang menyerupai seorang laki-laki dengan baju serba putih itu, ketika ditanya tentang iman, jawaban Rasulullah kepada Jibril, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadrihi. Ni wa qadrihi, dan qadar Allah khairihi wa syarrihi, baiknya kah maupun buruknya, itu bagian dari iman. Mari kita lihat, ada satu dialog yang menarik antara seorang sahabat dengan ayahnya, sahabat dengan anaknya. Sahabat namanya Ubadah ibn Samit, ini ma'ruf, panglima Islam juga. Ubadah ibn Samit berdialog dengan anaknya Al-Walid, namanya Walid bin Ubadah. Nah, ada di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kisahnya begini. Walid, putra dari Ubadah ibn Samit, datang bertemu atau masuk ke ruangan ayahnya. Kata Al-Walid, dakhaltu ala Ubadah, saya masuk menemui Ubadah, ayah dia, wa huwa maridun, beliau dalam keadaan sakit. Ini untuk kita bayangkan bagaimana kedudukan iman kepada qada dan qadar terkait dengan iman secara totalitas. Apakah betul merusak? Kalau iman kepada qada dan qadar ini rusak, rusak tak iman secara keseluruhan? Mari kita lihat dari pesan Ubadah ibn Samit ini. Masuk anaknya Al-Walid, beliau dalam keadaan sakit. Kata Al-Walid, atakhayalu fihil maut, saya membayangkan tampaknya ayah saya dalam sakit seperti itu akan menemui ajalnya. Ini anak sahabat, namanya Walid bin Ubadah. Bandiang-bandiang beko jual nak awak. Nah, jadi kalau kemencalik tauladan itu ya mereka. Fakultu, maka saya pun berkata kepada ayah itu, ya abata, wahai ayah, ausini wajtahid li. Ini pesan, ini adalah anak yang tampak kesalehannya ketika ayahnya sudah hampir terbayang oleh dia, ini tampaknya sudah mendekat saat kematian ayahnya. Dia minta, ya nasihatilah aku, wajtahid li, berijtihadlah, artinya berikanlah kepada saya buah dari kajianmu selama ini. Ambil pelajaran oleh engkau, berijtihad untukku, berikan itu kepada aku. Dari situ sajalah pelajaran banyak tu. Di anak nan saleh lebih butuh jo nasihat ayahnya untuk kehidupannya daripada arato nan tinggal bapaknya. Anak awak lah itu suatu penampiang awak ketika angok awak cik-cik. Hendak sertifikat tanah nang kamian situ. Kodaknya tanya nomor rekening berapa. Maka tekana le ndak talkin. La ilaha illallah talkinnya. Rekening berapa buah ya? Nah, coba renung-renungkan. Ini adalah didikan sahabat terhadap putranya di saat rumit seperti itu. Ya nasihatilah ambo. Berijtihadlah, pergunakanlah dalam kondisi seperti itu untukku, tinggalkan apa buah-buah fikiranmu. Faqala, mendengarkan anak berkata begitu, apa kata Ubadah kepada orang yang ada di sekelilingnya? Ajlisuni. Tadi dia terbaring, tertidur. Akhirnya berkata, dudukkanlah hamba. Dudukkan saya. Akhirnya didudukkan.
Fa'ajlasuhu. Falamma ajlasuhu qal. Ketika dia telah didudukkan, Ubadah ibn Samit ini didudukkan, qala, ia berkata, ya bunai, nah ini nasihatnya, wahai putraku, innaka lan tajida, sesungguhnya engkau tidak akan menemukan ta'amal iman, rasa keimanan. Rasa ini maksud tu rasa yang ada di kalbu, bukan rasa yang ada di lidah. Engkau sekali-kali tidak akan merasakan, tidak akan menemukan rasa keimanan, walan tablugha, dan engkau sekali-kali tidak akan sampai haqiqatul ilmi billah, hakikat ilmu tentang Allah. Artinya tidak sampai ilmu engkau tentang Allah, tidak akan kau rasakan keimanan itu, hatta tu'mina bil qadri, sampai engkau beriman dengan qadar khairihi wa syarrih, baiknya maupun buruknya. Tegas Ubadah ibn Samit mengatakan, kalau tidak ada iman ke situ tidak. Kalau qadar dan qadar tidak kamu percayai, tidak kamu yakini, tidak kamu imani, kamu tidak akan merasakan nikmat iman. Kamu tidak akan sampai kepada hakikat ilmu billah, ma'rifat engkau tidak akan timbul itu. Nah, qultu, aku pun berkata, ya abata, wahaya, wa kaifa li an a'lama ma khairul qadri wa ma syarru. Ya, ba'a caronyo ambo tahu, bagaimana saya mengetahui ma khairul qadr, mana qadar yang baik dan mana qadar yang buruk. Ba'a caro ambo membedakan, ba'a tahunya ambo qadar ko khair baik, ko qadar ko syar. Qala, ini adalah petunjuk yang diberikan oleh seorang ayah kepada anak, yang menjadi kunci dari sikap, itu sikap menyikapi qadar dan qadar. Qala, apa kata ayah tadi, kata Ubadah ibn Samit kepada Walid putra, jawaban dari ayah tadi, ta'lam, ketahuilah, annama akhta'ak lam yakun liyusibak, sesungguhnya apa saja yang melenceng darimu, artinya yang tidak tertuju kepadamu, tidak akan mengenaimu. Apa maknanya? Anan indak kau untuk engkau, indak kadapek dan engkau doh. Begitu cara menyikapi qadar dan qadar. Yakini itu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang tertuju kepadamu menjadi jatahmu tidak akan meleset darimu. Bahasa awaknya, kalau indak kau untuk awak, ba'a pun hendaknya ndak ketibu dewak. Tapi kalau memang itulah menjadi jatah engkau, ndak pernahnya berputar untuk orang itu. Konsep terpesan Ubadah, ma akhta'aka lam yakun liyusibak,
sesuatu yang tidak teruntuk untukmu tidak akan tiba kepadamu. Tapi sesuatu yang memang akan menimpamu, akan sampai kepadamu, tidak akan meleset darimu. Jadi nanti awak ndak kada orang doh. Nanti orang ndak kada awak. Itu tanda awak iman do qada dan qadar. Kalau difahami itu banyak penyakit hati dan hilang dia. Cegak hati dia tu. Banyak dan hilang penyakit hati. Dangki hilang dia tu. Dikatakan dangki itu kan tidak reda melihat orang mendapatkan sesuatu dan ingin orang tu lapih dari nyoan yang diterima kau dapat pindah ke awak. Hasad. Ya. Penyakit buruk sangkok hilang dari nyata. Kereta api nak mendaki, angok awak senang sasak. Pada awak ada satu mendorongnya. Tapi itulah manusia. Nah, jadi ba'a membedakan, terimalah. Anak kau untuk engkau tidak akan meleset itu, tiba ke engkau. Anak kau untuk orang tidak akan beloknya ke engkau. Nah, ya bunai, wahai putraku, kata Ubadah ibn Samit. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Al-qalamu. Sesungguhnya awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-qalam. Qalam, pena. Yang ada di alam ghaib. Qalam ciptaan Allah itu untuk menulis segala sesuatu. Ketika Allah telah ciptakan, thumma qala, kemudian Allah berfirman kepada qalam, dan Allah bisa memerintah apa saja, siapa saja. Jadi kalau merapi batu, jangan kecil angku gunung merapi itu nak menyuruh. Lain-lain sekerajo orang Minang. Orang-orang kadang yang mengarang-arang, nyanyi berbagai macam tanpa sadar kadang-kadang mempelesetkan. Jadi kalau ada gejala alam, orang beriman berbeda menyikapinya dengan orang animisme dan dinamisme. Orang beriman akan meyakini bahwa semua itu terjadi tidak lepas dari apa? Dari kehendak Allah dan izinnya. Jadi jangan dikecil lah, alam lah bosan bersahabat jawab. Nah. Kenapa? Karena kadang kalau tidak, saya kemarin dilaporkan ada seorang nyanyian yang disebar-sebarkan, anak muda mendengar, dinyanyikan dalam kegiatan konser. Sebenarnya malih mau mencari itu, tapi dia karena ada yang perlu buaya dengar, ibu cuba dengar rupanya yo, bunyinya, kalau ndak jodoh Tuhan den paso, ikut sialan nama nulis serupa ikut. Nyanyian serupa itu kan rusak akidah jadi. Namanya Tuhan bisa dipaso. Nanti kita akan bicara, mudah-mudahan pekan depan tidak ada halangan kita bicara tentang nasib. Betul tak terjemahan wa assalamualaikum? Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Memang nasib wa surang bisa wa rubah.
Besok kita kaji ada 2 ayat yang terkait yang biasa diterjemahkan begitu sehingga kadang keliru dalam memahami. Nah, jadi kama ditanya kalau terjadi fenomena alam serupa itu, dari sisi fenomenanya tanya ke pakarnya. Betul tu. Tiba gempa, tanya ke ahli gempa. Tiba gunung berapi, ahli vulkanologi berapa tanya, bako. Tanya BMKG ndak bako. Tapi sadonya mereka ketahui ndak. Bahkan ada cerita tentang Merapi awak ko berbeza jauh Merapi nanti dekat Jogja. Aku itu ada nama cerita kamu. Merapi awak ko gak aneh ya batu. Nyokok kamu latunya niang-niang sen. Oh bako itu, ya itu karakter gunung nan ciek kon. Niang-niang sen kalau nan lain ndak. Ada gejala-gejala tampak tiba nekon ndak tiba nan batu-batu saja. Akan berarti ilmu manusia tumpul kan, sebatas itu, dan itulah kemampuan kita. Kenapa? Karena nalar kita hanya sampai pada khalq, pada ciptaan fenomena alam, sebatas itu akal. Tapi iman lebih dari itu. Itu yang perlu ingat, iman lebih dari itu, ya jauh kebalik itu. Aku dulu cerita-cerita pas Gampo, kebetulan ambo kan sekomplek dulu tinggal jo Prof yang di Unan, Prof Badrul, itu Dewan Dakwah dulu. Cerita itu aja beliau. Pak Badrul kira-kira kalau sedang goyang tu anan bisa, yo yang bisa wak ukur ya, yang pertama sumbernya bisa wak lacak dengan alat tu. So itu wak bisa ukur tingkat getarannya. Nah, kemudian wak bisa tentukan iko tektonik kah, vulkanik, berbagai macam. Terus sambil bergarat tanya, kalau sedang goyang tak bisa diantian Pak Badrul. Ada, bisa ada. Kan artinya sebenarnya kita ini menyadari bahwa keilmuan kita itu terbatas. Sedang goyang itu bisa berhenti. Kalau Nabi SAW dengan izin Allah, ini mukjizat beliau, ketika beliau naik ke atas bukit Uhud, bergetar Uhud. Beliau hantarkan kaki beliau, ya Uhud usbut, Uhud tananglah engkau. Kau di atas engkau ada seorang Nabi, ada Siddiq dan ada syahidan. Ada 2 orang yang akan syahid. Itu kan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Kalau kini bangka tumik dia mantaknya kau apa tadi? Itu anugerah Allah, mukjizat yang menguatkan kerasulan beliau, menambah keyakinan kita. Jadi itu cara menanggapinya, bertanya ke ahli, dia akan jawab sesuai dengan keahliannya. Dan kedua, kenapa bertanya lagi? Tak kepada rumput yang bergoyang ditanya. Tanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Bertanya kepada keimanan kita. Nah, baru itu tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan itu tercapai mukasibnya. Kau habis dek bernyanyi saja, turunlah hujan petang hari bagai. Itu lebih boleh Allah tu menyanyi itu. Waktu itu kau ada banjir sado dek turun hujan. Namanya ada itu sado. Kamu mencari ikut berbahaya cara-cara seperti itu. Apalagi sekarang orang bermain di media sosial. Lupa dia bertanya kepada Al-Qurannya, kepada sunnah Nabi-Nya. Lupa dia bertanya kepada keimanan yang ada di dalam diri. Nah, terakhir kita kembali kepada hadis tadi, ya, kepada yang disampaikan Ubadah Ibn Samit. Ketika Allah telah ciptakan qalam, makhluk Allah, kata Allah, uktub, tulis wahai qalam. Apa yang ditulis? Fajara, bergeraklah qalam tadi. Ketika itu juga bitilka saat itu juga bergerak bima huwa kain, apa yang ada ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat tiba. Nah, jadi anan kejatah awak, apa yang menimpa awak, anan akan kita terima di dalam hidup maktub. Nah, kata orang Arab, maktub lah, tertulis di awak apa nama? Suratan.
Cuma dia awak kadang bertambah tangannya. Itu masalahnya. Suratan bukan di tangan kau. Nah, kau keraju awak ndak badok le tangan. Wai kau meleset kau setiap dan dapik mu ndak do di tangan. Ndak itu doh. Ai kau membaca-baca kau. Masuk awak ke ranah-ranah dan agak-agak tadi itu tu. Allah tidak katakan buat tertulis di tangan engkau, ndak. Suratan, maktub dalam bahasa Arab. Maka itu karenalah dituliskan oleh kalam, tapi di tangan enggak. Yang macam ko garina ni ko lapis je kasi ko dah do dan bertahan rasaki setu anda pek pai je. Apa urusannya je ko? Nah, ikan ada di dalam apa kamu cari telapak tangan boya? Di dalam kajian fikih munakahat kan kalau seorang laki-laki ingin melihat wanita kan tak perlu sadonya doh. Ada dua bagian di dalam mazhab Syafi'i, dua bagian saja nanti boleh dicalik oleh orang yang meminang dari tubuh tunangannya yang ingin dia nikahi dengan niat untuk menikahinya. Sebelum nikah namanya khitabah, namanya pertunangan, bukan pacaran. Dua hal yang berbeda. Apa yang diizinkan dalam mazhab Syafi'i itu yang pertama wajah, yang kedua kaffain. Wajah dan dua telapak tangan. Ada orang yang salah paham di sini. Kenapa wajah? Kata mazhab Syafi'i mengatakan bahawa wajah itu adalah jima'ul mahasin, kumpulan kecantikan, ke situ orang mencalik. Nah, sedangkan telapak tangan bukan garihnya yang dicalik, tapi khusubatul mar'ah, kesuburan wanita dan tampilan fisiknya. Jadi walaupun nyoba baju gadang, tapi kalau dicalik telapak tangannya, tabayang postur tubuhnya dan kesuburannya itu. Tu makanya telapak tangan dah usah doa-doa kau orang bu. Tu makanya tidak dianjurkan kita bersalaman je laki-laki begitu. Tahu seorang. Sampai jo perangai awak di rumah, kau pemalih, kau rajin, tahu orang di tapak tangan tu. Untung siapa pak kini lah banyak dan tahu. Kok tahunya rumit. Nah, ini bukan garihnya, tapi itu adalah tampilan lahiriahnya. Dua ko, lah cukup itu. Tu makanya dalam mazhab Syafi'i dua ko saja nak boleh dicaliknya. Nah lain tak usah. Itulah cukup itu kalau nak menikahinya. Jadi bukan garis telapak tangan untung dan tidak. Apalagi sampai metong-entong namo pula dengan angka tertentu. Bertambah nama ayah, produksi, tambah ayah laki-laki, tiba-tiba ke orang pandai. Orang pandai mana? Pandai motawa. Ala percaya lah. Macam mana? Oh, iko kalau dari jumlahnya kok. Iko rumah gadang tapi labu kok. Kalau bajadi, obana, kau lapang naik. Apa lo urusannya itu? Percaya lo sebagian. Ada lo nang gagal menikah, adik ada diramal. Aku ndak rancak dah kau. Kau jangan di pertemuan lah kau. Kalau ikut amu bersyarat sedik kau. Jadi itu bukan itu yang dimaksud suratan itu. Jadi bukan suratan tangan, tapi suratan yang telah tersurat oleh kalam, dan itu maktub, tertulis, bukan di tangan awak. Jadi Allah tu cerita suratan tangan. Ada suratan Allah tertulis di alam ghaib sana, dituliskan oleh kalam. Itu makanya dalam hadis Ibnu Abbas yang pertama, ketika awal pertemuan qadar dan qadar menceritakan kecik Nabi, lau annal ummata, seandainya umat ijtama'at berhimpun ala ayyam fa'uka bi syai'in, mendatangkan manfaat sesuatu kepadamu, lam yanfa'u, tidak akan bisa mereka menyampaikan manfaat itu kepadamu illa bima kataballahu lak, kecuali dengan apa yang telah tertulis menjadi jatahmu. Walau annahum ijtama'u, seandainya mereka bersepakat pula ala ayyadurruka bi syai',
untuk mencelakai engkau, mendatangkan kemudaratan kepada engkau, lam yadurru, mereka tidak akan bisa memudaratkan engkau, tidak akan sampai mudarat itu kepadamu, illa, kecuali bima kataballahu alaik, kecuali telah dituliskan oleh Allah, memang itu menjadi jatah yang menimpa. Terus Nabi apa katakan? Rufi'al qalamu wa jaffas suhufu. Kamu gitu? Qalam sudah terangkat. Artinya sebelum wa'ado, sebelum segala sesuatu ado, catatan itulah selesai. Qalamlah sudah menuliskannya, catatanlah karyang. Tak bisa pakai kajai papuh lah itu. Itulah qadar. Nah nanti, apakah semua itu akan terjadi nanti di alam nyata yang telah tertulis itu? Nanti baru kita bicara tentang bara macam qadar. Nanti kita akan bicara tentang ado qadar konan muallak nan tergantung, ado qadar konan mubram nalah tuntas. Ama biku nan bisa ditolak dek doa, nan tuntas ndak bisa doa tu. Lalu tu. Tapi nan muallak, nan masih tergantung, di situlah doa. Apa qadar yang muallak? Qadar nan masih menggantung dengan qadar yang mubram, yang lah tuntas. Apakah mungkin lawak cerita? Sekarang kita cukupkan sampai di sini dahulu. Banyak maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.